Masih di podcast Tech Talk bersama saya George Steven Suparman. Jika di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai gambaran dari otomotif masa depan, yaitu mobil listrik, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai mobil listrik itu sendiri dari sudut pandang penggunanya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Bapak Arwani Hidayat. Beliau merupakan staf ahli DPR dan juga merupakan ketua dari komunitas mobil listrik Indonesia. Apa kabar Pak Arwani? Kabar baik, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di podcast Tech Talk. Ya. Nah Pak, ngomongin mobil listrik nih Pak. Bapak punya mobil Hyundai Kona ini sudah mulai dari kapan Pak? Jadi kalau make dari bulan Maret ya. Maret, saya inden dari bulan Desember, baru datang Maret. Namun TNKB-nya baru bulan April. Oh oke. Terus kalau dari mobil listrik sendiri, sebelumnya Bapak udah pernah menggunakan mobil listrik yang lain atau ini yang pertama? Ya, kalau untuk memiliki itu baru yang ini ya. Oke. Tapi sebetulnya saya terinspirasi membeli itu ketika berada di Norway tahun 2019. Saya pakai Tesla di sana. Oke. Putar-putar tuh enak juga gitu. Cuma begitu sampai di Indonesia memang untuk harga memang nggak bisa dibohongi begitu ya, cukup tinggi dan ketika keluar yang kira-kira budgetnya oke lah gitu, jadi saya ngambilnya yang merek Hyundai begitu. Terus kalau ditanya kenapa memilih mobil listrik, kira-kira jawaban dari Bapak apa Pak? Iya, kenapa memilih mobil listrik? Karena memang mobil listrik ini ya punya benefit yang lebih dari mobil yang internal pembakaran ya, internal ya. Dari sisi BBM-nya gitu kan, kemudian dari sisi emisi buang yang tidak ada, menjaga lingkungan dan lain sebagainya ya. Jadi benefit cukup banyak, termasuk yang saya cari sebetulnya power juga gitu ya. Saya cukup senang dengan mobil yang power besar ya begitu. Jadi meskipun ini horsepower-nya nggak terlalu ini, tapi torsinya cukup gede juga. Oh, terus kalau dari Bapak yang menggunakan sendiri, sebenarnya perbedaan apa Pak yang paling mendasar yang Bapak rasakan antara mobil biasa dan juga mobil listrik ini Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau perbedaan yang mendasar itu pertama kan dari sisi budget ya. Memang investasi di mobil listrik ini budgetnya cukup besar. Satu mobil listrik ini bisa mendapatkan untuk Kona saja itu bisa 2 kali. Jadi Kona yang pembakaran internal dapat 2 mobil, ini dapat 1. Tetapi dari sisi efisiensi untuk selanjutnya mobil listrik lebih hitung-hitung budgetnya lebih hemat ya. Meskipun tidak dapat 2 kali, tapi kalau dia harus membayar at least BBM tiap bulan, kemudian pajaknya juga besar, kemudian beberapa ada ganjil genap dibatasi dan lain sebagainya, termasuk perawatan dan lain sebagainya. Sama saja begitu, bahkan mungkin kalau untuk 5 tahun sama, tapi kalau untuk sampai tahun ke-8 itu lebih unggul di mobil listrik untuk budget yang kita keluarkan begitu. Kalau misalnya bicara soal mobil listrik, dia kan menggunakan tenaganya dari baterai ya Pak. Nah bagaimana soal pengisian dayanya Pak? Kan karena kita tahu mobil listrik perlu diisi waktu, membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dibandingkan mesin yang menggunakan bensin Pak. Seperti apa menurut Bapak? Iya, ini yang masih jadi persoalan di negeri kita, karena mobil listrik itu sesuatu yang trennya baru mulai menanjak ya, mulai. Jadi sarana dan prasarananya sendiri kan belum banyak. Oleh karena itu memang apa yang kami harapkan memang dari pengguna pemilik mobil listrik adalah adanya sarana prasarana untuk pengisian baterai yang mencukupi ya. Kalau sekarang di Jakarta mungkin baru sekitar 200 unit. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan. Terutama memang oleh karena itu ya memang kalau mobil listrik ini pasti didukung oleh pengisian baik portable, kemudian wall yang di rumah. Jadi diharapkan memang pengisian baterai ini tidak di tempat umum yang memerlukan, ya kita tahu bahwa pengisian cukup lama ya. Dengan wall mount aja paling nggak 4 jam dari nol, apalagi dengan adaptor sampai 18 jam. Kalau yang dengan station charger itu sekitar 1 jam misalnya ya. Betul. Kita tahu bahwa di pom bensin saja orang mengantri 3 menit aja sudah nggak sabar ya, apalagi harus mengantri sejam. Nah,
Terus bicara soal suka dukanya nih Pak, punya mobil listrik. Kira-kira suka dukanya apa sih Pak punya mobil listrik ini? Iya, kalau sukanya itu ya memang kalau sukanya ya apa ya, instan, torsi yang instan itu ya saya senang saja gitu. Jadi begitu dapat momen untuk gitu buat injak gas langsung dapat. Itu enak. Kemudian kalau kita nyalip gitu kan kita dapat momennya enak. Terus gitu. Kalau mobil biasa, meskipun saya pakai ada yang 2400, ada yang 2000 itu masih memerlukan akselerasi kan, gitu. Baru kemudian bisa nyalip. Ini langsung instan, itu enaknya. Memang ada persoalan ketika tadi sarana prasarana untuk pengecasan itu dukanya gitu kan. Ketika kita sudah pakai taruhlah sudah 20%, 10% di peta sih ada gitu di Google Map-nya. Ini ada charger station ada di sini gitu. Tapi kita harus bisa ngukur itu. Nah, kita seringkali masih dihadapkan pada itu dakdikduknya itu ketika pada suatu titik tertentu kita belum menemukan tempat pengisian gitu. Nah, paling-paling ya pakai nanti kita punya wall adapter, bukan wall adapter, pakai adaptor yang portable ya. Kita ke tempat orang atau ke tempat siapa minta tolong ya, kita bayar untuk ngecas. Tapi kan lama juga proses ngecasnya. Iya. Pernah sampai habis berapa persen Pak terakhir? Paling rendahnya? Saya sementara ini karena belum pergi jauh gitu ya. Tadinya mau saya tes sampai Malang tapi belum. Kalau di Jakarta saja sih saya masih no problem ya. Gitu, masih ngecasnya masih enak gitu, saya di mana-mana masih bisa ngecas. Kalau misalnya kedepannya Bapak mau beli mobil lagi nih Pak, kira-kira Bapak bakal memilih mobil listrik lagi kah atau memilih mobil dengan pembakaran mesin biasa Pak? Iya, kalau ada rezekinya sih pakai listrik. Bahkan saya lagi berimajinasi, saya punya 2 Jeep. Iya. Punya 2 Jeep itu mau saya konversi ke listrik gitu. Elektrifikasi gitu ya? Ya, jadi karena di Amerika sendiri Tesla sudah seperti di di FB saya sudah pernah posting itu di Amerika Tesla sudah mengeluarkan kitnya, kit untuk swap engine dari internal combustion pembakaran internal kepada listrik. Saya punya imajinasi ya, dalam 5 tahun ke depan kalau sudah ada toolkit mobil Jeep saya mau saya ganti. Nah, kalau Bapak sebagai ketua dari komunitas mobil listrik Indonesia nih Pak, kalau menurut Bapak, seperti apa sih tren mobil listrik di Indonesia saat ini perkembangannya? Dari akhir 2020 perkembangannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat setelah masuknya harga yang cukup rasional begitu ya, cukup banyak orang yang membeli. Tinggal bagaimana tren yang mulai berkembang. Karena dalam waktu dari mulai kalau nggak salah peluncuran Kona saja itu dari September dan sampai sekarang itu cukup banyak. Sudah ada, mungkin saya punya list sampai 200 kalau nggak salah, 200 unit yang sudah sekarang beredar di jalanan begitu ya. Baik Ioniq maupun Kona, belum yang Tesla, BMW i3S, dan kemudian ada Lexus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cukup banyak perkembangannya dan trennya terus menaik. Nah, tinggal bagaimana tadi tren naik tadi akan naik dengan signifikan kalau diimbangi dengan sarana prasarana dari charger terutama itu yang perlu itu. Terus kalau bicara soal mobil listrik ini kan sangat diberikan kemudahan saat ini. Banyak pengecualian yang diberikan khusus pada mobil listrik. Kira-kira menurut Bapak sampai kapan sih peraturan tersebut akan tetap berlaku, Pak? Sebetulnya kan membeli mobil listrik dengan investasi yang cukup besar, dan kemudian benefit yang diberikan oleh mobil listrik bagi lingkungan terutama yang cukup besar, kemudian bagi pendapatan negara gitu. Memang ada insentif misalnya pengurangan pajak. Kemudian kalau tadi saya tadi sempat singgung ya, yang sudah diberikan insentifnya itu oleh PP 55 2019 itu ada di Jalan Bebas Hambatan, Genap Ganjil gitu. Nah, kemudian ada juga insentif pajaknya gitu. Sampai DKI juga sudah menerbitkan Pergub nomor 3 2021 di mana mobil listrik itu bebas dari PPN, kemudian bebas dari BBN balik nama. Nah, kemudian pajaknya hanya 0,6 kalau nggak salah, 0,6%.
Nah, insentif ini ya sebetulnya kompensasi dari bahwa mobil listrik ini tidak mengeluarkan zat buang berupa emisi CO2. CO2 yang kalau disetarakan tuh kalau menggunakan mobil listrik full 1 tahun itu ada yang bilang itu bisa menyelamatkan 209 pohon. Itu sampai segitu besarnya. Kemudian penyelamat lingkungan terhadap pemanasan global. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Indonesia ini meskipun kita mempunyai sumber daya alam berupa gas dan minyak, tapi kan terbatas. Dan kita juga tidak mengolah sendiri. Kita ketahui bahwa Pertalite, kemudian apalagi yang kita jual, yang Pertamax dan sebagainya itu sebagian besar masih impor, kita impor. Nah, kalau penggunaan mobil listrik itu semakin banyak, pertama tadi menyelamatkan lingkungan karena tidak membuang gas emisi CO2, kemudian mengurangi mengurangi pemanasan global, dan kemudian tadi menyelamatkan atau mengurangi kita kan selalu mengimpor kan berarti ada uang yang harus kita bayar ke luar negeri. Nah, kalau kita mengurangi impor kan berarti ada yang bisa diselamatkan, uang kita nggak perlu kita keluarkan. Berarti kita doakan yang terbaik untuk mobil listrik di Indonesia ini. Iya, mudah-mudahan penetrasinya cukup besar dan kemudian banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan sehingga banyak juga kawan-kawan saya nanti ikut. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai mobil listrik dari sudut pandang penggunanya. Habis ini kita masih akan membahas mengenai mobil di masa depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast Tech Talk.